Pada dasarnya Tuhan itu cuma menginginkan satu hal ini saja dalam hidup kita. Satu hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Oh, enggak banyak-banyak. Kira-kira apa ya? Ya, apalagi? Bagus. Tuhan cuma inginkan satu ini aja. Tuhan menginginkan kita bahagia. Kalau kita tidak bahagia, there's something wrong. Yesus rela datang ke muka bumi yang kita rayakan dalam perayaan Natal. Itu tujuannya satu, agar kehidupan kita berbahagia. Makanya kalau puji Tuhan tadi, lagu apa tadi? Glory, glory. Gak ada semangatnya. Harusnya itu glory, glory ya. Penuh dengan sukacita. Penuh dengan bahagia. Punya anak ibu? Punya anak kan? Mau gitu anaknya kan kalau begini. Mau makan apa? Terserah. Mau gitu? Enggak. Bapa kita di surga juga demikian. Dia menginginkan kehidupan kita yang penuh dengan berbahagia. Amin. Makanya kita perlu keeping your lamp burning. Artinya tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan, jagalah pelitamu supaya tetap menyala. Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita masih menyambut tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, tema kita menyambut tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Hendaklah pinggangmu tetap terikat. Dan, apa saudaraku? Pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti seorang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang untuk melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapatkan mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Saudaraku, seberapa siap kita kalau Tuhan Yesus itu segera datang untuk kedua kali? Amin. Apakah kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kali itu artinya kiamat? Yesus datang untuk kedua kali berarti kiamat. Kan demikian. Masih banyak tempat yang bengong. Enggak cuy. Yesus datang kedua kalinya. Nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus pada masa 1000 tahun damai. Ada menteri keuangan di sini. Ada menteri pertahanan di sini. Ada menteri urusan pangan di sini. Yang gede-gede perutnya pasti menteri urusan pangan gitu ya. Kita akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus. Makanya kalau menantikan kedatangan Yesus, kita jangan nggak kerja, sembunyi di kamar. Bukan itu maksudnya. Kita tetap menggunakan seluruh talenta kita untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi jangan takut berdoa, ya Yesus datanglah kerajaanmu dan dilakukan. Jangan takut, Yesus datanglah untuk kedua kali. Jangan takut, percaya aja cuy, lu masih bisa kawin. Jangan lu pikir kalau Yesus datang, kau gak bisa kawin lagi. Justru kalau Yesus datang kedua kali, di pernikahanmu Yesus akan datang. Kayak gitu, mantap kan? Oke, jadi
Kalau kita lihat konteks ini, Lukas 12 ayat 35 dan 38, ini adalah cerita tentang mengingatkan murid-murid dan orang-orang yang berkumpul pada waktu itu untuk berjaga-jaga dan terus berapi-api menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kapan? Lukas 12 ayat 40. Kenapa kok sudah seperti itu? Lukas, tenang cuy, jangan dikotak-katik cuy. Nggak dari sini aja. Lukas 12 ayat 40. Hendaklah kamu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes bertanya, Tuhan, apakah maksudnya itu firman itu untuk kami juga? Yesus menjawab, hendaklah kamu juga, termasuk juga jemaat Cianjur. Amin. Hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kapan Yesus akan datang? Nanti malam? Mungkin. Besok? Mungkin. Kapanpun waktunya, itu terserah Bapa di surga. Yang sudah pasti, kita harus tetap siap. Kemarin, saya lagi bawa mobil, tiba-tiba ada mobil pemadam kebakaran, Blangwir ya. Blangwir, tahu Blangwir? Blangwir itu bahasa Jawa, bahasa saudara naon teh? Blabir. Iyalah gitulah, gambir, sok anon lah, gitu ya. Saya lagi jalan, semua minggir. Saya kan telat minggir, dibakar. Gak bisa. Pas sudah dia sampai ke tempat kebakaran, mau disemprot pakai air, begitu dia mau nyemprot pakai air, kira-kira itu bosnya ngamuk nggak? Kacau. Begitu juga dengan Anda dan saya. Seperti seorang pemadam kebakaran yang selalu menjaga fasilitasnya, bekerja dengan maksimal. Anda dan saya juga mendapat tugas untuk bekerja secara maksimal. Nah sekarang, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Kalau dalam tradisi Yahudi, biasanya sang tuan itu akan datang pada malam hari. Mereka nggak akan pulang sore-sore. Mereka pulangnya malam. Dan kalau tuannya pulang pada waktu malam hari, penjaga itu harus siap sedia. Harus siap sedia. Dan seperti itu mereka harus menjaga, berjaga-jaga, jangan sampai ketika tuannya datang, mereka tidak siap menyambut kedatangan tuannya. Amen. Sekarang kita lihat, bagaimana caranya agar api kita itu tetap menyala-nyala. Api batiniah kita itu, spiritual fire, atau fire spiritual itu di dalam kita itu berasal dari baptisan Roh Kudus. Sekali lagi, api batiniah berasal dari baptisan Roh Kudus. Bukan karena hebat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena pelayanan kita, tetapi karena Roh Kudus. Matius 3 ayat 11. Saya gambarkan, saya ngambil gambar ada lukisan bagus tentang Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis. Di Matius 3 ayat 11. Aku, kata Yohanes, membaptis engkau dengan air sebagai tanda pertobatan. Siapa di sini yang belum dibaptis? Siapa di sini yang sudah dibaptis? Siapa yang tidak ngerti bahasa Indonesia? Susah Pak, bisa angkat tangan. Padahal ngomong gitu. Kenapa coy lapar? Atau kedinginan AC-nya? Yang belum dibaptis,
segera daftarkan untuk baptisan air ya, sebagai tanda pertobatan. Ini lagi nih. Tetapi, ia yang datang kemudian daripadaku, kata Yohanes, lebih berkuasa, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yang melepaskan kasut itu harusnya budak, lebih dari pembantu. Budak itu nggak punya hak. Kalau pembantu masih punya hak. Ini budak. Bahkan Yohanes pun merasa dia tidak pantas dan tidak layak untuk menjadi budaknya Yesus. Ia akan membaptis kamu dengan apa, saudaraku? Membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kalau bahasa Yunaninya, Roh Kudus dan api itu dia united, bergabung. Spirit dan fire, spirit fire. Jadi itu merupakan gabungan. Jadi ketika Yesus membaptis kita, dia akan membaptis kita dengan api. Persoalannya adalah apakah api yang sudah Tuhan tanam dalam diri kita itu menyala atau tidak? Atau orang kan bilang menyala abangku, atau oi parah, oi. Nah itu semua keputusan ada di tangan kita. Lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dan 4. Ini para murid-murid lagi berkumpul. Mereka stres. Kenapa mereka stres? Karena mereka dikejar-kejar, mau dibunuh. Ya. Dan mereka dalam kondisi ketakutan sembunyi di loteng di Yerusalem. Loteng itu kalau kira-kira itu di rumahnya si Lukas, ya. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Ketika mereka sedang berkumpul, ya, dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi di dalam perjanjian baru, baptisan itu dilambangkan dengan baptisan Roh Kudus. Tetapi kalau di perjanjian lama, kita lihat di Imamat 6 ayatnya yang ke-13. Gak ada di PowerPoint, maafkan saya. Imamat 6 ayatnya yang ke-13. Bisakah ditampilkan? Ini adalah tentang api di dalam bait Allah. Tabernakel harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Jadi api di mezbah itu berbicara tentang pengorbanan, tempat melakukan korban. Jadi di atas mezbah itu api itu gak boleh padam. Jadi bait Allah, tabernakel yang merupakan bait Allah, tempat kehadiran Allah, sekarang berubah. Yang dulu bait Allah itu berupa bangunan, saat ini Anda dan saya itulah bait-baitnya Allah. Kitalah tempat di mana Allah itu hadir. Itu konsepnya. Tuhan ingin kita itu menjadi tempat kehadirannya. Jadi yang namanya orang bisa menyala-nyala itu hanya orang Kristen. Di luar kekristenan dia nggak punya roh. Kenapa? Karena orang yang ditempati oleh roh itu adalah orang yang sudah dibenarkan dan dikuduskan. Melalui apa? Melalui kematian Yesus di kayu salib.
Balik lagi ke korban. Jadi api ini jangan pernah padam. Api ini berbicara tentang semangat kita dalam Tuhan. Api ini berbicara tentang iman kita. Api ini berbicara tentang semangat kita di dalam Tuhan. Ayat 4, ini keren. Maka penuhlah mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Semua dari mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita hadir di situ, kita dipenuhi juga oleh Roh Kudus. Apakah kita juga akan dipenuhi oleh Roh Kudus? Pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu masih tercurah bukan hanya pada masa Pentakosta, tapi juga sampai pada akhir zaman. Amin. Amin. Dan kitalah yang menjadi tempat di mana Roh Kudus itu tinggal. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, kalau kita ingin hidup kita menyala-nyala, mau tak mau, kita harus mengizinkan Roh Kudus itu tinggal diam di dalam hidup kita. Kita rugi kalau menjadi orang Kristen, tetapi api kita padam, pelita kita padam. Rugi besar. Karena itulah yang merupakan pembeda kita dengan semua kepercayaan di muka bumi. Yaitu bahwa kita dipilih, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi baiknya. Menjadi Kristen berarti harus dilahirkan kembali oleh Roh, bukan oleh darah dan daging. Itu sebabnya kita harus memberi diri kita untuk diri kita ini ditempati oleh Roh Kudus. Erik punya istri. Pengen gak membahagiakan istrimu? Bohong. Kalau kau gak punya kebahagiaan, bagaimana kau bisa membahagiakan istrimu? Betul? Kalau kita itu harus bahagia dulu, baru kita bisa membahagiakan orang lain. Kalau dalam hati kita isinya pernah meras jeruk, Bu? Ya, meras jeruk. Kayak kaget ya. Gue deketin aja udah ketakutan. Gue bakal ditanya. Nggak apa-apa, Bu, saya tanya sebelum ditanya malaikat. Pernah meras jeruk, Bu? Pernah. Waktu meras jeruk yang keluar apa, Bu? Hah? Jeruk? Masa? Pernah nggak lu mikir waktu meras jeruk di otakmu yang bakal keluar itu durian? Pernah? Kalau bisa gua peras itu durian jeruk tuh banyak-banyak biar gua makan durian. Kalau dalam hatimu penuh dengan kepahitan, begitu kau ditekan, yang keluar itu kepahitan. Kalau dalam hatimu penuh dengan dendam, begitu apa itu keluar dendamnya. Orang lain akan melihat, betulkah kita itu memancarkan terang Kristus atau tidak? Beberapa minggu yang lalu, anak angkat saya tiba-tiba ajak cowoknya ke rumah. Pak, gimana nih Pak? Apanya masuk gimana? Cocok enggak? Nanti saya jawab. Sebenarnya begini, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati itu kelihatan dari muka. Ya, kalau yang kita pikirin seks, dari mukanya aja udah kelihatan. Mukanya muka mesum. Oke. Tapi kalau dalam diri kita, di otak kita, di hati kita tuh isinya bucin. Dari muka juga kelihatan. Mukanya tuh kayak
kambing, kalau celengan ayam, kalau celengan babi, monyong lu. Kadang-kadang saya ditanya, gimana Pak? Putusin, kenapa? Muka mesum. Saya tahu roh di belakang dia adalah roh mesum. Jadi api di dalam diri kita itu harus tetap menyala, dan itu akan kelihatan dari gairah kita ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengasihi orang rumah kita, mengasihi anak-anak kita, menghormati orang tua kita, melayani di gereja tepat waktu. Itu bisa dilihat, tapi itu semua bisa kita dapatkan hanya ketika kita mengizinkan Roh Kudus menempati diri kita. Amin. Yang belum pernah dibaptis oleh Roh Kudus, minta segera Roh Kudus masuk. Iya, ini kayaknya bukan Roh Kudus nih, Roh Kudus. Yang kedua, poin yang kedua. Kehadiran Yesus di hati kita itu dapat menyebabkan hati kita berkobar-kobar untuk Kristus. Ini adalah perjalanan murid yang pergi ke Emmaus. Salah satunya di antaranya ini adalah Lukas. Saya nggak tahu Lukasnya sebelah kiri atau sebelah kanan. Lukisannya bagus. Ya, ini kisah cerita waktu Yesus sudah mati, Yesus dikubur, dan katanya mayatnya Yesus dicuri. Ya, dua orang ini sedang ngobrol, jalan. Mereka pergi dari Yerusalem entah karena kecewa sama Yesus. Yesus gak bisa buat apa-apa. Yesusnya juga sudah dicuri, atau mungkin mereka takut dibunuh juga. Saya nggak tahu. Tapi yang sudah jelas, mereka jalannya lemas gitu ya. Berdua ini bilang, cuy, edanya karunya, Yesus, eta yang di mana? Ini goreng pisangnya. Dipayahannya juga. Aduh, kumaha eta si Maria deunya, aduh karunya bisa. Lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba Yesus datang. Lur, naon lur? Mereka berdua ini kayaknya cuma kau yang nggak tahu cerita Yerusalem. Kau tahu nggak ada Yesus mati di kubur? Ternyata yang satu lagi itu marga sengaja kayak orang Batak ya kan? Bisa orang Sunda atau orang Batak ya kan? Kayaknya cuma kau yang nggak tahu gitu. Yesus itu mati di kayu salib, dikuburkan, sekarang mayatnya dicuri. Oh iya, kata Yesus. Mangnya, tidak. Yesus cerita sama mereka, ngobrol. Dan setelah Yesus pergi, ayat 20, Lukas 24 ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita apa saudaraku? Hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara dengan kita di tengah-tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Bagi berkobar-kobar, panggil Yesus, undang Yesus di keluargamu, undang Yesus di studimu, undang Yesus di bisnismu, sehingga kita memiliki semangat yang terus berkobar-kobar untuk tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan, untuk tetap berjalan menegakkan kerajaan Tuhan. Ayatnya lagi, Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Salah satu terjemahan mengatakan seperti ini: jika ada 2 orang berkumpul, aku orang yang ketiga. Kalau ada 3 orang yang berkumpul, aku orang yang keempat. Kalau seberapa banyak kita berkumpul di tempat ini, Yesus ada di sini. Aku nggak tahu di mana dia. Di bangku-bangku kosong itu kayaknya. Karena di Macanju sudah malas menjangkau. Di bangku-bangku yang kosong. Tapi Yesus sudah janji, dia ada di sini.
Kenapa? Karena kita mengundang Yesus dalam hidup kita. Undang Yesus dalam keluargamu, sehingga kau berkobar-kobar untuk mengasihi istrimu. Undang Yesus dalam keluargamu, sehingga kau berkobar-kobar untuk mengasihi suamimu. Undang Yesus di dalam pekerjaan kita, sehingga kita berkobar-kobar untuk menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Anak saya tahun lalu keterima kerja. 6 bulan masa probation. Probation itu percobaan. Masa percobaan itu adalah gajinya sedikit, pas-pasan, minus, kerjaannya banyak. Nah itu masa probation, 6 bulan. Bulan ke-7 udah dipromosi oleh perusahaannya untuk mendapatkan sertifikasi WMI, Wakil Manajer Investasi. Bulan ke-8 dia dipromosikan lagi untuk menjadi manajer. Belum sampai 1 tahun. Dan tahun lalu perusahaannya minus hasilnya. Tapi tahun kemarin saya lihat di berita, perusahaan mereka ini menjadi perusahaan yang sangat dipercaya di dunia investasi. Tim mereka yang menggadang-gadang semuanya itu bekerja, dan perusahaan ini sekarang dipercayakan untuk ngurus duit 603 triliun. Itu duit semua, cuy. Lu kebayang nggak kalau 603 triliun lu beli combro? Itu BPK itu tenggelam loh sama combro. Saya bilang hebat juga ya Boy. Itu bukan aku Pak, tapi Yesus yang ada di dalam diri aku. Kadang-kadang aku tuh bingung, ini Tuhan duit segini mau dimasukkan kemana, pagi-pagi tak berdoa. Semua hikmat dari Roh Kudus menuntun aku sehingga aku semangat untuk kerja. Berangkat pagi-pagi, 3 kali dia menjadi karyawan terbaik. Tidak pernah telat, tidak pernah izin, tidak pernah sakit. Itu dia. Orang sudah pulang semua, dia masih sibuk kerjakan. Dia antusias. Karena kenapa? Bukan karena kehebatannya, tapi karena Roh Tuhan. Amin. Dia antusias bekerja, dipromosikan oleh Tuhan. Tapi sayangnya pacarnya minta putus dia. Jadi anak saya masih jomblo. Yang cewek-cewek boleh temuin istri saya. Ketiga, menjaga lampu Anda tetap menyala. Bagaimana caranya? Yang pertama, membaca kitab suci setiap hari. Berkali-kali saya mengatakan di tempat ini, baca tuh Alkitab. Percuma jadi orang Kristen kalau kau nggak pernah baca Alkitab setiap hari. Percuma. Kalian mungkin akan bilang saya bawel, tapi nanti kalian bersyukur ketika kedatangan Yesus 2 kali. Atau sampai saya sampaikan untuk baca firman Tuhan setiap hari. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, bercahaya bagi kaki kita, dan terang bagi jalanku. Kalau kita nggak pernah baca firman, itu sebabnya kita jalan nabrak sana, nabrak sini. Di pelayanan tersinggung sana, tersinggung sini, benjol sana, benjol sini. Kenapa? Karena kita tidak baca Alkitab. Nggak ada yang menerangi jalan kita. Api dalam diri kita itu padam. Yang kedua, yang kita lakukan, doa yang tekun. Bertekun di dalam doa. Mengapa kita perlu berdoa? Ketika kita berdoa, kita itu sedang menyadari tentang kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Perlu kita berdoa agar kita sadar bahwa kita ini tidak sendirian di muka bumi.
Apapun masalahmu, apapun tantanganmu, ketika kau tekun berdoa, kau akan merasa kau nggak sendiri. Kau sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Perlu berdoa. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang terkoneksi dengan Tuhan. Saya senang ini. Cik, pinjam handphone Cik. Iya. Udah dibalas WA-nya. Atau lu catat khotbah gua. Ada 2 ya. Orang kalau dengar khotbah kayak gitu ada 2. Satu balas WA pacarnya, yang satu catat khotbah, gitu ya. Lu punya handphone? Cas setiap hari. Kenapa? Ya kelapis baterai kenapa emang? Ya emang kalau nggak nyala kenapa? Hah? Betul, daripada gua capek jawab. Handphone kalian aja dicas setiap hari. Di sorga ini gak ada handphone. Handphone ini gak berlaku di sorga. Mau mereknya apel kayak jeruk kayak mangga kayak gak kepake. Percaya sama gua. Ini aja lu urus setiap hari. Cas setiap hari. Cas setiap hari. Cas setiap hari. Kalau gak dicas gak bisa nonton TikTok. Tapi bagaimana dengan kehidupan rohani kalian? Sudahkah dicas melalui doa? Makanya jangan jadi Kristen lowbat. Kamu nggak bisa jadi pengkhotbah? Silakan. Nah. Jangan jadi Kristen lowbat. Kristen lowbat itu ada komsel. Nah itu sini siapa yang sudah ikut komsel? Bisa berdiri nggak? Bisa berdiri nggak? Please, cepat. Wow. Yang sudah ikut komsel, kakak bangkit berdiri. Nah, lihat samping kiri kanannya. Lihat tuh, belum ikut banyak ya. Oke. Silakan duduk saudaraku. Kristen lowbat itu akan membiarkan orang lain tidak ikut kakak. Kalau kita betul-betul berapi-api, kita akan semangat menjaga jiwa-jiwa. Seperti para murid-murid ini tadi, ketika mereka ketakutan di atas loteng di Yerusalem. Ketika Roh Kudus itu memenuhi mereka, mereka pergi menjadi orang-orang yang berani dan militan. Jangkau jiwa-jiwa apapun resikonya, dibunuh, digoreng, dibakar, mereka siap berapi-api di dalam Tuhan. Karena kenapa? Karena Roh Kudus ada tinggal diam dalam diri mereka. Oke, begitu juga dengan kita. Kita perlu berkomunitas, berdoa bersama-sama. Berdoa sendiri boleh, tapi kalau berdoa bersama-sama itu akan menjadikan Yesus hadir di tempat itu. Kalau kita berdoa berdua, suami istri berdua, berarti Yesus ada orang yang ketiga. Kalau kita berdoa beramai-ramai, komsel 5 orang, Yesus orang yang ke-6. Makanya yang belum ikut komsel, segera ikut komsel. Yang berikutnya, ketaatan yang tak tertunda. Bertindak segera atas dorongan Roh Kudus dan menjaga terang kita terus menyala. Saya pernah sekali sebel banget. Aduh, mister, khotbahnya mantap banget, aduh keren banget, makasih banget mister. Kok diberkati? Aduh, cuma sayang mister. Sayang kenapa? Sayang si Anu nggak datang. Jadi lu pikir khotbah gua tuh nyerang-nyerang dia? Itu orang yang nggak bisa diajak apa-apa. Khotbah bagus khotbah itu, mas sayang sih itu nggak datang. Kalau dia datang kena dia. Bagus bukan mau nyakitin orang.
ayat 2. Sok gerak. Ini gak enak ayatnya ya. Tapi maaf ya, aku minta maaf ada ayat kayak gini. Ini Kolose ini bukan aku yang nulis. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu orang lain itu jahat cuy. Jahat banget. Nasihat orang tua, jangan sakitin orang, jangan tipu orang. Kalau kita tipu orang itu orang jahat. Tapi ada yang lebih jahat dari menipu orang, yaitu menipu dirimu sendiri. Kau jadi penjahat, jangan penjahat karena kau menipu dirimu sendiri. Makanya kau tega berbuat jahat dengan orang lain. Kau tega tipu orang lain karena kau sudah terlatih menipu dirimu sendiri. Siapakah sang penipu diri sendiri itu? Ayat ini berkata, mendengar firman Tuhan, khotbah udah galak-galak kayak gini, sampai rumah tidak melakukan firman Tuhan. Kau adalah penipu, bertobatlah. Mendengar firman Tuhan seharusnya kita bertobat di hadapan Tuhan. Ubah segera apa yang perlu diubah. Kalau kau tidak berubah, berarti kau penipu ulung, karena kau mampu menipu dirimu sendiri. Hidup kudus, kemurnian menjaga kaca tetap jernih, tapi dosa itu mengotori lensa. Kemarin ketika saya mau buat PowerPoint, saya pakai kacamata. Tiba-tiba karena berkeringat, embun itu naik, dan kacamata saya buram. Saya nggak bisa melihat laptop. Saya segera copot kacamata saya dan saya lap kacamata saya pakai kalau bisa lihat lagi. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Enggak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Sama seperti Dia, Yesus, yang kudus, yang telah memanggil kamu. Siapa yang sudah memanggil kita? Yesus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kalau Yesus tinggal diam di dalam diri kita, Roh Kudus tinggal diam di dalam diri kita, maka kita akan gerah dengan kenajisan. Saya nonton TikTok juga cuy. TikTok saya ada TikTok saya. Akun TikTok beneran ada. Akun stalking juga ada itu. Itu tahu stalking? Nggak tahu kan? Ketahuan umurnya. Tahu stalking cuy? Tahu. Berarti beda umur kita. Aku ada akun stalking, ya, tapi segera aku tutup. Aku nonton juga YouTube, nonton TikTok, tapi aku tonton beda. Kalian yang cowok-cowok ini, kalau nonton TikTok, buka itu cewek yang pakai bajunya lengkap, jangan yang lupa pakai baju. Nah, pukul-pukul sana, pukul sini. Bertobat. Dicongkel tuh nanti matamu, lebih baik kau congkel matamu. Ya, hidup harus udah ada yang selingkuh, putusin aja lah selingkuhannya dah. Lu gak akan bakal bisa selingkuh nanti di surga. Di neraka mungkin tapi bari yang disiksa. Ini berikutnya, God bless you. Artinya segeralah bertobat.